Halo guys, kemarin Pak Purbaya pidato di DPR mengeluh mengapa seolah lembaga finansial dunia memandang sebelah mata, walaupun rasio utang Indonesia dibanding PDB jauh lebih baik dari negara Eropa, Jepang, dan Amerika. Ini kan seperti omongan anak SMA yang nggak ngerti ilmu ekonomi secara lengkap ya. Memang benar rasio utang dibanding PDB Indonesia rendah, tetapi lihat dong penerimaan negara kita saat ini 80% berasal dari pajak. Artinya produktivitas kita rendah, daya tambah ekonomi kita rendah. Pendapatan didominasi dengan rupiah, bukan dolar. Sedangkan walaupun Jepang rasionya tinggi, rasio utangnya tinggi, tapi mereka punya Toyota, Honda, Sony, dan pasarnya global. Suku bunga mereka juga rendah dan memberi pinjaman bilateral pada negara lain. Artinya, mereka meminjam dari dalam dengan denominasi yen dengan bunga rendah dan memberi pinjaman pada negara lain dengan bunga tinggi. Jadi ada selisih yang justru menguntungkan gitu. Ini yang tidak disadari. Seolah-olah utang itu hanya sekedar utang gitu ya. Di sisi lain, Jepang tidak ada makan siang gratis, tidak ada koperasi merah putih yang anggarannya bisa sampai 15% dari total belanja negara. Jujur, saya heran dengan Pak Purbaya ini. Kok bisa-bisanya jadi Menteri Keuangan? Belum lagi selalu menyalahkan pasar. Selalu bilang harusnya begini, harusnya begitu. Pasar tidak melihat fundamental ekonomi Indonesia bagus. Purbaya ini nggak ngerti ya, hukum yang utama terutama di pasar modal adalah pasar modal tidak pernah salah. Pasar modal punya logika sendiri. Hipotesa pasar modal efisien yang diterima semua ilmuwan dari semua negara bahwa harga saham sudah mencerminkan semua informasi, baik informasi finansial maupun non-finansial, eksternal maupun internal tentang entitas bisnis. Jadi kalau ada yang menteri mengeluhkan rupiah ambruk, kenapa ISG anjlok, bukan pasarnya yang harus disalahkan, tapi tanyakan menterinya ngerti nggak soal ekonomi. Oke, kembali ke GBP USD. Hari Senin 23 Juni 2026 supaya kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi di hari Senin ini gitu ya. Kita lihat di sini. Ini adalah berita hari Senin ya. Kalau kalian mau, ini berita ada di Forex Factory bisnisnya dan di banyak situs yang main Forex pasti tahu sebetulnya ya. Ini sudah ada di sini. Tujuannya adalah supaya kita tahu. Ini A1 ya, A1 ada di sini, A2 di sini. Ini ada berita dari Cina tentang loan prime rate. Di 15 menit kemudian juga beritanya relatif sedikit ya. Kemudian berita di A22 ini ya, berita di ujung hari ini. Ini berita tentang spekulatif net position, baik itu GBP, crude oil, coal dan sebagainya. Enggak terlalu berdampak, emang ini berita yang berdampak pada berita lainnya nantinya. Dan intinya tidak banyak berita yang mewarnai, hanya speak saja. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di sini, dia lebih tidak terjadi trending ya. Sangat aman sekali ketika kita sell di Bollinger atas, buy di Bollinger bawah. Hampir risikonya sangat rendah sekali. Jadi ini sebagai pelajaran ketika beritanya tidak ada, dan berita yang paling besar itu sebetulnya mundurnya Perdana Menteri Inggris, tapi itu kan masih dalam proses juga. Kalau nggak salah 9 Juli ada pemilihan Perdana Menteri baru, tapi itu tentu saja presidennya masih lama dan dampaknya pun berita itu belum tercermin di harga GBP USD gitu ya. Jadi wajar saja seperti ini. Ini hanya naik ini lebih ke teknikal karena minggu sebelumnya itu memang turun cukup dalam, jadi dan
nggak ada berita US GBP, otomatis dia naik sedikit gitu. Jadi seperti itu saja review hari Selasa. Semoga mencerahkan. Jangan lupa follow supaya kalian juga tahu setiap hari saya akan review GBP USD. Kenapa? Karena saham di Indonesia lagi parah. Oke, thank you. See you next time.